Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, saya Tantri Mamora dengan NIM C2401211048 dari kelompok 2 ingin memaparkan hasil penelitian saya tentang analisis pertumbuhan, reproduksi, dan makanan ikan selar kuning atau Celeroides leptolepis Carevier 1833 yang ditangkap di Teluk Pelabuhan Ratu. Indonesia merupakan negara yang memiliki keanekaragaman, kekayaan hayati maupun non-hayati yang sangat tinggi. Salah satu daerah yang memiliki keanekaragaman ini adalah Teluk Pelabuhan Ratu, yang dimana Teluk Pelabuhan Ratu merupakan tempat yang terletak di selatan Jawa yang memiliki keanekaragaman hayati yang cukup tinggi. Salah satu eh, keanekaragamannya yaitu ikan selar kuning. Ikan selar kuning merupakan ikan yang memiliki nilai ekonomis dan ekologis yang sangat tinggi. Yang dimana hal ini juga menjadi sebuah masalah, yang dimana jika ikan selar kuning ini jika diambil secara terus-menerus tanpa adanya pengelolaan yang berkelanjutan, maka akan menyebabkan suatu masalah yang sering kita kenal dengan overfishing. Yang dimana penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan referensi terhadap pengelolaan ikan selar kuning ini ke depannya. Yang dimana kita berharap agar ikan ini dapat dikelola dan dibudidayakan lebih baik lagi seperti itu. Kemudian penelitian ini dilakukan pada tanggal 11 Februari sampai 15 April 2023 di Lab Bioper ruang kelas MSPI. Kemudian alat dan bahan yang saya gunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut yang saya tampilkan di slide. Kemudian prosedur kerja yang digunakan ada 3, yaitu pertumbuhan, reproduksi, dan makanan ikan. Untuk prosedur kerja pertumbuhan, seperti yang saya tampilkan di slide ini, teman-teman dapat membacanya. Kemudian dilanjutkan dengan prosedur kerja reproduksi, yang dimana dibagi menjadi 3, yaitu gravimetri, volumetri, dan gabungan, yang dimana gravimetri itu berdasarkan kepada pengukuran bobot ikan, sedangkan volumetri itu berdasarkan diukur dengan volume gonad, sedangkan gabungan itu gabungan antara gravimetri dan volumetri. Kemudian yang ketiga itu adalah prosedur kerja dan makanan, yang dimana prosedurnya itu seperti yang saya tampilkan di slide berikut ini. Kemudian saya lanjutkan dengan analisis data. Untuk analisis data pertumbuhan dibagi menjadi beberapa sub-sub bagian, seperti distribusi frekuensi panjang, hubungan panjang bobot, dan faktor kondisi. Untuk yang reproduksi, itu terdiri dari nisbah kelamin, tingkat kematangan gonad, indeks kematangan gonad, dan fekunditas. Sedangkan makanan terdiri dari indeks of preponderance atau indeks bagian terbesar, kemudian ada luas relung, kemudian ada tumpang tindih, kemudian ada hubungan panjang, hubungan volume makanan dan bobot, kemudian ada panjang usus relatif, dan indeks stomach content. Nah, untuk hasil dan pembahasan, yang pertama saya akan menjelaskan tentang grafik distribusi frekuensi panjang yang ada di slide ini. Jika kita lihat, grafik ini menunjukkan bahwa nilai tertinggi dari distribusi frekuensi panjang terletak di selang 133 sampai 141. Sedangkan yang paling rendah itu terletak di 176 sampai 186. Nah, perbedaan yang cukup signifikan ini di setiap selang itu dapat diakibatkan oleh banyak faktor seperti pola penangkapan, alat tangkap yang digunakan, dan lingkungan, dan beberapa faktor lainnya. Sedangkan yang selanjutnya ada grafik hubungan panjang bobot. Kita mendapatkan persamaan yaitu W sama dengan 0,00049 L pangkat 2,7111. Yang dimana persamaan ini dapat kita simpulkan kita mendapatkan nilai B kurang dari 3. Yang dimana dapat dikatakan bahwa pertumbuhannya yaitu alometrik negatif. Yang berarti pertumbuhan panjang itu lebih dominan dari pertumbuhan bobotnya seperti itu. Kemudian di sini ada grafik faktor kondisi ikan selar kuning, yang dimana tidak ada perbedaan yang cukup signifikan dari tiap bulannya, yang dimana hal ini faktor kondisi ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya itu IKG, yang dimana ikan pada saat ingin memijah dia akan menggunakan lemaknya untuk bertahan untuk sumber energinya seperti itu.
Kemudian saya lanjutkan dengan tabel nisbah kelamin, yang dimana pada tabel ini dapat kita lihat bahwa proporsi dari ikan selar kuning jantan dan betina itu tidak sama dengan 1:1. Yang dimana pada penelitian ini didapatkan bahwa perbandingannya itu 1:1,32, yang dimana betinanya lebih banyak. Nah, kenapa itu terjadi? Karena ada beberapa faktor seperti tempat berkumpulnya ikan betina dan jantan itu berbeda seperti itu. Dan lingkungan juga mempengaruhi tentang perbedaan dari proporsi kelamin ini seperti itu. Kemudian ada grafik hubungan panjang dengan fekunditas serta grafik hubungan bobot dengan fekunditas. Yang dimana dari kedua grafik ini dapat kita lihat bahwa adanya hubungan yang positif antara hubungan panjang dengan fekunditas maupun dengan bobot dengan fekunditas. Maksudnya pertambahan satu satuan panjang atau satu satuan bobot berpengaruh terhadap pertambahan dari fekunditas itu sendiri seperti itu. Kemudian di sini ada grafik diameter telur ikan selar kuning, yang dimana dari grafik ini dapat kita lihat bahwa terdapat lebih dari satu puncak, yang mana dapat disimpulkan bahwa ikan ini memiliki pola pemijahan yang partial spawner atau dia memijah secara bertahap seperti itu. Kemudian di sini saya lanjutkan kepada nilai grafik TKG dan IKG. Nah, TKG dan IKG ini memiliki hubungan yang sangat erat, ya. Seperti itu ya. Jadi jika TKG-nya meningkat, maka IKG juga cenderung meningkat seperti itu. Nah, jika kita lihat di sini grafik TKG pada ikan jantan itu didominasi oleh TKG 1, sedangkan pada ikan betina itu didominasi oleh TKG yang keempat. Nah, hal ini dapat terjadi karena beberapa faktor seperti pola adaptasi, terus strategi hidup, dan lingkungan juga mempengaruhi terhadap persebaran dari TKG dari ikan-ikan ini, seperti itu. Nah, kemudian saya akan melanjutkan ke makanan. Dari sini kita melihat grafik dari indeks preponderance memiliki makanan utama yaitu Pleurosigma sebesar 50%, dengan makanan pelengkapnya itu Nauplius, Lycia, dan Chaetokeros. Dan sisanya itu merupakan makanan tambahan. Kemudian ada luas relung, yang dimana nilai betinanya lebih kecil dari nilai jantannya. Yang dimana hal ini dapat disimpulkan bahwa ikan betinanya lebih selektif daripada ikan jantannya. Karena semakin kecil nilai luas relung, maka dia semakin selektif. Semakin besar, maka dia semakin generalis. Kemudian di sini ada nilai tumpang tindih, yang dimana kita mendapatkan nilainya sebesar 0,7326, dimana angka ini mendekati angka 1. Hal ini dapat kita simpulkan bahwa ikan selar kuning memiliki nilai kompetisi atau nilai tumpang tindih yang cukup tinggi. Hal ini dapat disebabkan karena makanan yang tersedia itu terbatas. Jadi mau gimana pun mereka bakal berkompetisi untuk mendapatkan makanan itu dan untuk bertahan hidup. Kemudian di sini ada hubungan volume, yang dimana kita mendapatkan nilainya itu 0 FM sama dengan 0,000130 dikurang 0,00000182, yang dimana maksudnya yaitu setiap pertambahan satu satuan panjang akan mempengaruhi volume makanannya sebesar 0,00000182 pt seperti itu. Kemudian di sini ada panjang usus relatif, yang dapat disimpulkan bahwa ikan selar kuning ini memiliki atau merupakan jenis ikan karnivora karena nilai dari panjang usus relatifnya itu kurang dari 1. Nah, dapat disimpulkan bahwa ikan selar kuning ini memiliki pola pertumbuhan yang alometrik negatif. Kemudian dinominasi TKG 1 dan jenis ikan karnivora. Sedangkan saran yang dapat saya berikan yaitu perlu adanya penelitian lebih lanjut untuk arsip data dan referensi yang lebih untuk pengolahan dari ikan selar kuning ini ke depannya. Karena jika semakin banyak penelitian yang dilakukan, maka diharapkan dapat semakin banyak data-data yang dapat kita gunakan untuk pengolahan dari ikan selar kuning ini. Baik, terima kasih. Sekian pemaparan saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya Tandris Yomora. Terima kasih.